Welcome back to my channel. Jadi hari ini di Now You Tell Me kita kedatangan seorang seleb TikTok Indonesia yang sekarang sudah menjadi penyanyi. Jadi tidak hanya seleb TikTok atau whatever you say, karena dia viral from covering a song. Simple yet is very catchy and it became a trend kan waktu itu. Aduh, sama Kopi Dangdut. Oh my god. Wait, the Kopi Dangdut one is you? Ayo loh, sebenarnya itu bukan aku. Itu orang lain. Oh baik. And we have siapa di sini? Coba sebutkan namanya. Coba. Jebung. Dewi namanya. Dewi. Oh iya, jadi Mbak Dewi. Mbak Dewi hari ini Mbak ya Dewi, namanya. Coba kita nggak bahas dulu dari nama Mbak nih. Iya, nama aku ya. Tadi kan disebut bahwa namanya Jebung. Iya, agak aneh ya namanya. Saya itu kalau tidak mencari tahu nama Anda, saya itu menebak-nebak nama Anda itu Jessica atau Jasmine atau Jessie, Jennifer atau siapa, Jesslyn gitu. Ya, gitu kan. Dan ternyata nama Jebung ini sebenarnya udah dari SMA. Dari SMA. Karena Jessica dulu ada 4. Aku nama asliku Jessica. Oke, Jessica bunga apa? Jessica Bunga. Oh iya. Iya. Oh. Dulu tuh di SMA aku Jessica ada 4. Jadi tuh kayak lo berarti Jebung, ini gitu. Karena Jessica ada 4. Karena kalau dipanggil Jess semuanya 4-4-nya nengok gitu kan kayak girl band gitu. Gitu. Lebih banget ada hitungannya. Iya, kayak Jess. 1, 2, 3, 4. Jess. Gitu. Tapi karena akhirnya udah terbiasa dipanggil Jebung, username-nya ikut-ikutan Jebung. Oke, jadi Jebung itu Jessica Bunga. Jessica Bunga. Tapi sebenarnya nama asli aku juga bukan Jessica Bunga. Nama asli aku Jessica Sabar. Jessica Sabar Bunga Uli. Gitu. Benar sabar ya? Betul. Sabar. Sabar. Tapi kalau kata mama aku, itu sabar bukan karena aku sabar. Biar orang lain ngadepin aku sabar. Gitu, teman-teman. Lihat tuh. Filosofinya di situ ya. Mungkin dari anak kecil banget, nih anak nih kayaknya bakal bikin emosi, ini kasih nama sabar deh gitu. Mungkin ya, mungkin. Kasih nama kita nggak tahu gitu. Kalau misalkan tiba-tiba orang tahu nih nama tengahnya Sabar, orang jadi manggil Sabar gimana? Nah, dulu namanya akhirnya kayak pas display name aku di mana-mana, di WhatsApp, di Line tuh semuanya jadi Jessica Bunga karena pas SD itu aku diledekin. Sabar gitu. Aku kayak terbuli gitu, ceritanya kayak tidak jangan teman-teman gitu. Sama kayak jadi aku suka ngaku gitu, nama aku Jessica Bunga gitu. Padahal nama aku sebenarnya Jessica Sabar, tapi karena pas SD diledekin mulu, jadi kayak akhirnya aku hapus di mana-mana gitu. Jessica Sabar Bunga Uli. Jadi sebenarnya bukan bunga doang, sebenarnya Bunga Uli gitu. Berarti sebenarnya juga bukan, artinya bukan bunga. Bukan, kayak ini sebenarnya artinya agak narsistik sih, kayak bunga cantik. Ih, geli gak? Nggak mau. Namanya bunga cantik, pede banget. Tapi ya maksudnya iya. Tapi maksudnya nama Naura juga artinya bunga. Oh my god. Naura Ayu, bunga cantik. Oh no. Makanya kadang-kadang kayak orang kan kayak arti nama kamu apa sih? Terus aku kayak Adila Rafa Naura Ayu. Iya. Adila anak Baldi Nola. Oke. Rafa sopan katanya, nggak tahu ya sopan. Naura Bunga Ayu. Nah, kalau orang nanya Ayu, aku udah yang kayak gue tahu lu tahu artinya gitu. Jadi kayak kadang-kadang kayak ternyata nama kita sama loh artinya loh. Keren loh. Keren banget sumpah sih. Oh my god, so sweet. Oh my god, kita buat tepuk tangan dulu. Makasih. Jadi oke, emang namanya sama, tapi kan maksudnya di saat tiba-tiba viral karena cover Dark Horse atau Kopi Dangdut tuh ya, yang mungkin sebenarnya kalau dibahas pun kayak look at me now, but like that's where you were. That's where I am. Perbedaan Jebung dulu sama sekarang tuh apa? Apa ya perbedaan aku? Emang aku beda ya? Gitu mereka kayak gila-gila. Sebenarnya kayaknya nggak yang gimana-gimana ya, bedanya gini-gini aja sih. Maksudnya kayak dulu aku juga mulai ngonten itu sebenarnya dari SD aku ngonten. Kayak awal-awal tuh dari SoundCloud dulu. Iya, aku dulu main SoundCloud, norak-norakan aja. Terus dulu aku kayak, aku dulu ngonten dari SoundCloud, terus dari Instagram masih kotak.
Emang sekarang Instagram apa? Enggak, kotak gitu tau gak sih? Dulu belum bisa landscape, jadi videonya tuh kotak, terus habis itu kayak dia, Oh, iya. terus dulu entah kenapa dia kayak nge-zoom muka kita gitu secara aneh. Kayak dulu aku kayak maksain diri aku untuk Iya. konten gitu dulu. Udah bisa story lagi. Iya, Norse deh pokoknya. Terus habis itu akhirnya aku konten terus akhirnya tiba-tiba terjadi aja, jadi kayak aku juga kayak nggak ada yang berubah gitu loh, kayak Iya, emang iya, ini udah iya. rutinitas aku dari dulu. Terus sekarang kan udah ngeluarin single kan, Iya. terus udah punya lagu sendiri dan lain-lain. Tapi masih suka cover lagu. Masih suka Pastinya cover. masih suka cover sih ya. Iya. Aku juga sering sih. Terus Terus suka gatel gitu loh kalau denger lagu bagus gitu, kayak ih, pengen nyanyi gitu. iya, tapi pernah gak sih kayak aku gak tahu ya, ini dilema aku doang apa gimana. Jadi kayak lagi cakep nih, cover udah cover berkali-kali. Sebenarnya tuh udah ada yang bagus, tapi kayak Gak diupload kan? Iya, itu kayak isi draft aku gitu, kayak antara aku udah nyanyi bagus, habis itu aku kayak frustasi gitu, kayak wah gitu banyak banget. Iya Kayak, kan? Iya. Terus Kayak nggak pada- bisa milih. Kayak nggak bisa, jadi kayak nggak jadi upload gitu. Terus lagunya udah keburu tuh. Padahal sebenarnya tuh kayak ada lagu baru yang keluar, terus kayak aku cover, udah ada videonya, nggak upload aja sampai lupa. Terus habis itu Sampai kita tuh malah lagu nggak upload sama jamuran, sekali. ya udah. Kadang-kadang tuh kayak bisa lebih bagus. Terus jadi nggak Terus jadi. lama-lama makin nggak bagus, karena kita serak ya kalau Iya, nyanyi iya. sering-sering. Jadi kayak sebenarnya tadi udah yang paling bagus sih teman-teman, Iya, iya, tapi iya. kita gemes sendiri terus nggak diupload. Itu dilema kita kalau terlalu Ambi dan terlalu pushy. ambi dan pushy. Nah, sekarang kan dunia seorang Jessica Sabar Bungauli Nama gue banyak banget. pasti kan gak lepas dong dari social media, Iya. right? Dan gimana caranya seorang Jebung mengatasi netizen yang kadang-kadang suka jahat sama kita? Karena kan karena kalau aku waktu itu pada saat aku mulai nyanyi, itu tuh social media itu belum segimana banget. Sekarang begitu semuanya tiba-tiba kayak alhamdulillah rezekinya sekarang, Iya, itu kan iya. dari social media semua. Nah, itu gimana tuh? Aku ngadepinnya. Aku tuh awal-awal agak kagok sih. Karena kalau tau gak sih istilah yang kayak orang semalam tiba-tiba terkenal, itu yang aku rasain banget. Karena kayak itu aneh banget rasanya. Apalagi waktu itu aku lagi pandemi, aku di kamar, aku nggak ngelihat orang-orang langsung perlahan-lahan kenal sama aku tuh enggak. Jadi kayak tiba-tiba ini video kayak ini angkanya juga nggak masuk ke otak saya, ini viewersnya kayak wow ternyata di dunia ini ada orang sebaik ini, kayak maksudnya kenapa gitu. Terus ingat banget itu tuh shocknya adalah kayak aku kan nggak pernah ngelihat followers aku, nggak pernah ngelihat apa, jadi kayak upload aja gitu. Aku kadang-kadang tuh suka dikabarin kayak sama sepupu-sepupu aku gitu, kayak kakak udah segini followers aku, kayak hah nih kok tiba-tiba begini gitu. Dan akhirnya agak kagok juga awalnya karena kayak ngelihat orang komen-komen gitu kan. Kayak biasanya dulu kan saya lebih kepada udah konten dari SD, terus kalau misalnya kayak viewsnya 1000 aja udah kayak wow gue akan mau nikah nih, kayak maksudnya kayak paham gak sih, gila nih gitu, kayak gue akan mau nikah parah, kayak cinta ini gitu lah, kayak langsung merasa kayak Terus langsung kayak kadang tak ada logika. iya, kadang tak ada logika banget Iya. gitu. Terus habis itu tiba-tiba dihadapkan dengan situasi tiba-tiba seperti ini, terus orang-orang kayak padahal kan job desk nyanyi gitu, tapi ternyata beneran ngelihat secara langsung orang tuh kalau bisa jahat tuh jahat banget, bisa dikomenin semuanya. Kayak aku ingat banget orang tuh ada yang nge-head aku, ini lucu banget sebenarnya setelah aku pikir-pikir ya, kayak ini lucu banget, dia tuh ngomenin kayak tembok aku, kayak terus dia ngomenin kayak pintu kamar mandi aku. Kayak itu lucu banget, kayak waktu itu. Jadi kan aku emang tinggal di rumah nenek aku waktu itu. Rumah nenek aku tuh rumah tua. Jadi tuh bukan apa-apa kayak, terus ada yang kayak nge-hate aku karena katanya, niat dong kalau nyanyi, kayak masa nyanyi di dapur, terus masa dia bilang gini, ini kamar gue, emang kamar gue kelihatan kayak dapur. Kayak lucu banget gitu loh kalau dipikir-pikir, ternyata kayak orang tuh bisa mulutnya kaget ceplos gitu kan. Aku awalnya kaget gitu, kayak dalam sehari, tiba-tiba besoknya orang isi komen sebanyak Itu dia tinggal tidur tuh video. tinggal tidur sehari, tiba-tiba aku kira tuh bakal berhenti, kayak pas aku ngeliat dalam sehari kan viewersnya 5 juta nih. Aku kira berhenti di situ gitu. Kok lama-kelamaan kayak wow overwhelming ya kawan-kawan gitu, kayak di film-film gitu ya, kayak tiba-tiba kayak ini wow gitu. Iya. Kayak awal-awal apalagi kayak udah mulai kayak ngerasa ini ada apa sih, pas tiba-tiba udah mulai ada keluar komen-komen orang Rusia kayak lu muncul dari mana, muncul ke sini kayak aneh gitu. Terus habis itu awalnya kagok gitu, tapi setelah dipikir-pikir soalnya
dan sempat kayak ngefek ke aku juga gitu kan. Apalagi gini loh, kayak aku kan nggak yang kayak pelan-pelan terbiasa ngeliatin angka, ngeliatin jumlah viewers gitu kan, itu kan nggak biasa gitu. Jadi tiba-tiba dikasih lihat angka kayak gini, itu ngefek banget ke cara aku konten juga gitu loh. Kayak jadi kayak merhatiin, jadi kayak ini. Makanya dulu tuh aku sempat stuck gitu waktu itu, kayak karena ya namanya pasti konten pasti ada ups and downs ya dong. Terus habis itu sempat nggak biasa, terus jadi kayak nggak punya ini, terus habis itu orang juga makin ngomong gini-gini, tapi akhirnya ya udah terbiasa. Terus aku waktu itu aku suka ada orang ngomong, aku lupa siapa yang ngomongnya, terus dia bilang gini, kalau misalnya di komen ada orang ngomong jahat, bayangin aja dia lagi komen gitu loh, bayangin aja keadaan dia pas lagi komen, kayak dia lagi di kamar nih, terus dia tiduran gitu kan, terus habis itu dia gabut, terus dia ngetik aja kayak jelek lo, kan jadi kayak konyol gitu loh, jadi kayak lucu banget gitu, dia ngapain sih kayak jongkok di kamar mandi terus kayak konyol banget sih lo, jelek lo gitu. Sebenarnya dia juga gabut, orang-orang gabut aja gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, ya juga ya gitu, kayak ya udahlah gitu. Iya, kayak bayangin gak sih, dia tuh kayak komen, terus dia kalau di video itu dia udah lupa tadi dia komen apa. Dia tuh main lewat-lewat aja. Dan ada juga ini yang kayak mengubah pikiran aku banget sih, kayak ya udah ikhlasin aja. Pas ada waktu itu aku dibilangin katanya gini, kayak pernah nggak sih lo ngerasa kalau misalnya pas lagi sehari-hari ini bete gitu, terus kadang-kadang tuh orang-orang ini yang lagi komen jelek mungkin dia emang lagi bete, lagi nyari pelampiasan kayak gini, terus kayak waktu itu aku dibilangin ya udah terima aja, kayak seakan-akan kita lagi maksudnya ini kayak bahan hiburan dia gitu loh, ngehina kita. Mungkin kayak dia lagi bete, mungkin sebenarnya dia orangnya aslinya nggak gitu kita nggak tahu. Jadi kayak ya cuek aja gitu, intinya lebih kepada cuek ternyata, kayak lebih kepada ya udah kita nggak kenal, ya udah kita ikhlasin. Iya, dia juga besoknya juga udah lupa kayak walaupun itu ada tuh sekarang ada satu komen yang kayak menghantui kita berhari-hari. Kayak satu komen yang kayak, kok lu kreatif banget menghina gue gitu. Kayak kadang-kadang tuh orang menghina aja kreatif banget ya. Sebenarnya lu kayak orang pinter deh, tapi maksudnya penyaluran bakatnya tuh salah gitu. Maksudnya kayak kreatif banget lo menghina gue kayak gini gitu. Tapi ya mungkin buat kita dihantui berhari-hari, tapi buat mereka tuh cuma yang kayak, lagi bete, ngehina ini ya gitu. Kayak buat mereka tuh itu it's nothing gitu loh. Jadi kayak agak jahat sih, tapi kita tapi bingung, bingung. Tapi maksudnya yang bisa kita, yang kayak kata mama aku tuh ya udah merem aja, karena aku bisa kontrol apa yang aku lihat, aku bisa kontrol apa yang aku lakuin. Tapi emang mau gimana juga, mau ngomong sekeras apapun itu kita nggak bisa ngatur mereka gitu loh. Kayak mereka kalau udah jahat aja gitu. Ya makanya ngomong kayak udah suka-suka lu deh. Iya, gitu kayak kan. Ya udah biarin aja gitu. Gitu. Kayak ikhlas, Iya, senyum gitu. Kadang-kadang aku ngeliatnya kayak hahaha gitu aja. Iya sih. Oke, jadi sekarang di kampus kan lagi aktif jadi anak apa? Coba BM. Tapi udah kelar. Kemarin aktif. Aktifnya aktif banget yang kayak nggak jelas gitu. Dulu tuh aku kayak, kalau aku pikir-pikir ya, kayak itu maksudnya kayak, lu ngapain sih gitu. Sebelum BEM aku lebih parah lagi. Jadi tapi maksudnya aktifnya nggak jelas tuh bagaimana? Gini loh nih, aku jelasin ya. Dulu tuh itu tuh aku nge-BEM itu bertabrakan sama pas aku baru mulai ini semua gitu. Jadi sebenarnya aku udah mulai BEM tuh dari sebelum aku konten dan orang-orang kenal aku. Nah sebelum itu aku kan aktif nge-BEM nih. Itu kan ya anak BEM gitu kan, kadang-kadang kan sibuk programnya apa-apa. Itu justru yang lebih sibuknya itu sebelum nge-BEM. Karena kan dulu kalau misalnya, aku kan dulu ambisius gitu, kayak gue pengen masuk BEM, jadi gue ikut kepanitiaan apa aja. Dulu ada momen dimana kayak aku dalam satu waktu, aku ikut 8 kegiatan. Itu agak kayak, wow, kamu ngundang tipes ya, gitu kayak. Tapi aku ngelakuin itu ambisius banget. Iya, aku tuh kayak suka kayak heran gitu, kenapa gue ngelakuin itu. Kayak aku kepanitiaan ada kayak 6 gitu dalam setahun. Terus kayak 2 lomba. Ya oke. Terus itu kan udah aktif banget tuh. Terus itu kan juga baru awal karir. Nah itu gimana ngatur waktu nih sama ngatur fokus inner self nih itu? Iya, itu dia kayak untungnya aja. Jadi itu kayak pas mereka udah programnya udah mau kelar, aku baru mulai akhirnya kerjaannya, nyanyinya baru mulai. Jadi kayak bertabrakan lagi. Apa sih? Ngomong apa sih? Bertabrakannya tuh bentar gitu. Dan bentar. untung aja orang-orang anak-anak waktu itu yang teman-teman BEM aku, mereka paham lah. Jadi maksudnya untuk kan ada ya, aku sempat ngerasain juga tuh organisasi-organisasi yang kayak
lo kalau mau fokus di sini, lo kejar mimpi lo di sini ya, lo jadi cewek terbaik di sini kayak gitu deh, kayak fight gitu, kayak gak tidur, edit gitu kan. Ada yang kayak gitu kan, organisasi gitu ya. Ceritanya besar. Yang kayak hidup lo buat organisasi lo gitu. Ada organisasi yang kayak gitu kan, yang kayak hidup gitu. Iya. Tapi untung aja aku berada di sekeliling, kayak waktu itu aku juga ketemu orang-orangnya tuh yang kayak ya kalau emang mau punya mimpi di luar organisasinya ya nggak apa-apa, nanti kabarin. Jadi kayak sebenarnya untung aja dikelilingi sama orang-orang yang paham kalau di luar kampus saya punya kehidupan. Karena kadang-kadang beberapa tuh ada yang nggak paham gitu, ada yang nggak ngebolehin gini-gini. Jadi ngebaginya lebih enak sih, karena ada yang cover, ada yang terus habis itu ada yang maksudnya mereka paham lah. Terus habis itu untung aja bertabrakannya nggak lama lah gitu. Nggak lama, pas ya. ini udah mau kelar, ini mulai gitu. Nggak kebayang sih kalau misalnya mulai bareng gitu. Iya, aduh nggak dulu kayak aku mau sih. mati deh, itu mah beneran gejala tipes asli. Nggak bisa deh kayaknya. Iya, sumpah. Nah, kalau aku dapat info itu kan umur 9 tahun itu pernah ikut ajang menyanyi kan. Terus tidak lolos. Tidak lolos. Nah. Itu udah makanan aku tiap hari. Oh ya. Ketidaklolosan. Makanya aku tuh udah beneran sekarang tuh kalau ada nolak apa, gue udah kayak udah tinggal ketawa aja, kayak ini udah makanan gue, lo mau nolak gue gimana juga udah ya Demi udah apa sih? gitu. Tapi how do you cope with with failure apa tuh Aku semua tuh? dari SD aku dulu awal-awal tuh nggak bisa, jadi aku tuh setiap kalah nangis, terus kayak sampai nggak mau nyanyi gitu-gitu dulu. Karena aku tuh dulu bukan cuma audisi doang, jadi kayak lomba yang kayak, tau gak sih kalau kamu masuk mall tiba-tiba ada anak kecil nyanyi di tengah itu aku dulu, aku tuh semua mall di mana tuh, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, aku dulu nyanyi di tengah kayak listen gitu. Kayak itu lagu template banget kan. Aku tuh dulu gitu kayak sama mama aku tuh emang dia mungkin kita gimana ya, kita sama-sama pushy gitu, kayak kita mau. Tapi nyanyi itu dari siapa sih sebenarnya? Kan mama aku nggak bisa nyanyi, kayak terus papaku sih, tapi maksudnya dia juga nggak yang kayak aktif bernyanyi banget. Tapi aku nggak tahu kenapa mama aku sih yang dari dulu ngedorong aku kayak ikut-ikut lomba, ikut-ikut ini. Dulu tuh aku lumayan yang kalau kalah nangis. Tapi mama aku selalu bilang kayak, ya udah kalah doang gitu. Jadi mungkin karena udah dari kecil ngerasain kayak gitu, terus dibilang sama mamaku kayak kalah itu udah kalah doang gitu. It's not really a big thing gitu. Ya, jadi kayak udah tinggal ketawa aja gitu. Kalau dulu tuh aku bisa yang kayak, tau gak sih drama gitu yang kayak meringkuk yang kayak tapi itu kan kalah gitu. Copingnya kan butuh proses juga. Iya, itu butuh proses. Itu juga masih kecil kan? Iya. Nggak apa-apa. Nah, kan kita tahu single yang Kasava, right? And like I heard that you have another single yang pakai bahasa Batak dan Inggris, judulnya Hepeng. How do you? Okay guys, jadi orang Batak juga. Orang Batak. Aku orang Batak, sebatak-batak kayak orang bisa Batak. Cuma kayak aku nggak tinggal di Medan aja, itu aja kayak darah. Dong? Kayak aku daerah tulen Batak, kayak di keluarga aku kayak dari atas itu kayak nggak ada deh yang nggak Batak. Kayak aku juga kadang-kadang suka bingung sama kebatakan aku. Kayak nama aku tuh Batak banget tau. Jika Sabar Bunga Uli Silaban. Iya, Batak banget kan. Kayak udah Batak, sebatak-batak manusia bisa Batak. Nah, tapi maksudnya sebatak-bataknya itu apa lagi? Jadi tuh keluarga aku tuh, jadi papa aku itu kayak asli dari Medan. Terus yang kayak, aku tuh emang dari kecil tuh dikelilingi oleh keluarga yang sangat kental adat Bataknya. Udah sama banget lagi. Kayak adat Bataknya tuh kental banget gitu. Papaku 12 bersaudara, jadi bayangin seramai apa itu. Papaku 12 bersaudara. Berarti ini saudara banyak banget dong? Saudara aku banyak banget. Aku tuh kayak, aku dari aku SMP, aku udah dipanggil tante. Jadi mungkin kayak jiwa tante aku udah timbul dari SMP ya. Tapi aku banyak banget. Kayak papaku tuh bahkan anak 11. Oh, sistem ini ya. Geng Halilintar Iya, ya. kayak papaku tuh anak ke-11 kayak dari, jadi tuh kayak anak pas kayak gimana ya, kayak yang ini anaknya udah. Tapi aku tuh salut tuh sama orang-orang yang saudaranya tuh banyaknya sebanyak itu. Aku tuh sampai aku kayaknya baru sekarang deh aku hafal semua nama semua saudara aku. Kayak susah banget ngafalinnya tahu, apalagi dia punya ponakan.
Banyak Terus banget, itu kayak saudaranya satu berapa? anak nih, misalnya nih, kayak kakak dengan papa aku, misalnya 4 bersaudara. Nah 4 bersaudara ini sekarang udah nikah semua. Satu orang udah punya anak lagi 3, anak 4, anak 3. Ya gimana cara ngapalinnya? Kayak susah banget. Belum lagi kalau orang Batak kan manggilnya ada yang ini tua, ada yang ini tulang, ada yang ini apa. Kan kadang-kadang kan susah Family banget. madrigal Iya, gitu ya. kayak riwah gitu. Iya, Tapi iya. akhirnya sekarang udah mulai gitu. Tapi kocak tau kayak keluarga Batak tuh heboh sendiri. Iya, atau ini fun fact banget nih. Kan papa aku 12 bersaudara. Yang ada di Jakarta kan ada 10 lah gitu. Jadi tuh 10 lah. di 10 bersaudara tapi kayak 10 lah. 10. Itu udah banyak bukannya sedikit Ada gitu. 10 nih, ada 10. Tapi kayak 9 keluarga dari 10 keluarga ini atau kayak 8 gitu. Kita tinggal di satu komplek. Jadi keluarga aku tuh punya komplek sendiri. Itu beneran kayak itu komplek isinya keluarga aku semua. Jadi kalau aku lagi berkunjung, itu sampai ada di komplek itu ada aula kayak jadi kalau kita ada kerja. Tapi itu seru banget. Seru banget, tau Terus gak? kalau Natal berarti itu dong. Iya ke situ kalau lagi kalau lagi mainnya ke keluarga papa aku. Bahkan tuh kalau misalnya kayak aku itu beneran gak ada aturannya banget, aku masuk komplek nih. Misalnya terus aku lagi ke rumah uak aku yang di sini. Terus nasinya habis. Terus habis itu nanti dia keluar rumah terus dia yang kayak ini ada nasi habis. Terus tuh kayak dia nanti bawa nasi habis. Terus dia bawa nasi. Terus aku pernah lagi mandi, terus habis itu kayak airnya habis, terus aku disuruh pindah mandi ke rumah sebelah. Coba. Ih, seru banget. Itu emang beneran. Seru banget. Iya, chaotic banget kayak keluarga papaku tuh. Berarti 12 nanti di bersaudara. pulang juga ketemu mereka? Enggak, karena aku termasuk keluarga yang enggak di komplek mereka. Oh, Gitu. oke. Tapi aku sering kesana. Menarik kan? Tapi kalau ngomongin Batak tuh kayak aku ini lebaran nih. Heeh. Salimnya tuh nggak kelar-kelar, kayak pasti banyak. Banyak banget. Jadi Apalagi kan, kadang-kadang kita mau maaf lahir batin salah nggak salah kita salim tuh tapi panjang. panjang. Banget. Kayak maaf lahir batin, panjang gitu. kita udah kayak Belum sampai lagi- udah kelar iya, masih tetap begini masih aja begini. udah. Mana lebaran itu kan pasti mostly panas kan keringetan. Itu kadang-kadang cucu-cucunya disuruh nari mau merah lah, apalah. Nyanyi lagu. Terus kemarin aku ke Pesta Pora ya. Hmm. Pesta Pora, terus ada DJ gitu sebelum di Barus. Ada lagu Mau Mere. Hafal ya? Apa? Luar Selain kepala. apa coba nyari ini ada opung gua guys yang muncul gitu. Takut kan tiba-tiba gitu. Tapi Cuman aku nggak bisa ngomong Medan gitu. Sama, aku juga. Aku Pernah juga bisa. kayak aku kayak berapa kali dengar kayak keluarga aku kalau ngomong bahasa Batak atau bahasa Batak gitu. Bahasa Medan tuh kayak gimana gitu. Kayak iya sih ngeliat sih. Kayak konyol banget karena aku punya saudara yang juga tinggalnya di Medan gitu. Cuman Aku juga nggak bisa bahasa Batak. Nggak bisa kan? Tapi pasti pernah denger kan keluarga yang kayak kutebalekan atau jidat kau. Iya. Dia kayak gitu. Itu satu komplek begitu. Jadi kayak emosinya dapet gitu loh. Aku tuh kan nggak ngomong bahasa Iya. Medan di keluarga aku. Jadi biar kayak nenek kakek aku sama tante-tante aku sama saudara-saudara aku yang tinggal di Medan. Satu saat aku ada syuting film sama temen aku yang dia tuh kebetulan orang Medan. Sebulan lama dia, aku cakap sama nenek aku kayak sama opung. Sama opung. Itu kayak ngomong sama orang Medan. Ikut-ikutan kan? Ikut apa sebulan. Terus pernah yang kayak di sekolah tuh kayak kesel banget sama kakak kelas aku, terus dia kayak begaya gitu, begajulan. Ingin kutebalikan atau ginjal kau. Ginjalnya ditebalikin. Itu. Apa ini, Mbak? Terus aku langsung kayak oke. Terus kadang-kadang sama temen kayak cantik kali. Iya, tapi ya aku tuh ngerasa aku kalau lagi di antara mereka nih, kalau saudara-saudara aku nih, aku kayak dirasukin kayak tiba-tiba aku ikut-ikutan gitu. Iya. Kadang-kadang tuh kayak biasanya kan yang ngomong kayak gini ya. Iya. Terus tiba-tiba aku kalau di Kayak sana selalu ada. kalau aja di sana kan. tuh tiba-tiba aku emosi kayak apanya gitu kayak tiba-tiba kayak gitu loh. Iya. Kayak Lo gitu kebawa. juga kayak ikut kan? Ikut. Tapi tuh kan? Tiba-tiba kayak ikut gitu. Gimana dong? Gimana dong? Cuman emang kadang-kadang tuh kalau orang yang gak ngerasain atau kerasuk juga, mereka tuh bilangnya kayak sok Batak banget sih. Tapi kita Iya kan? ke bawah Aku kira tuh aku aja. doang loh. Tuh, Ya. tapi ngomongin hepeng itu apa? Gimana sih? Nih jadi awalnya tuh aku tuh kepikiran aja kan waktu itu mama aku tuh suka banget kayak kenapa sih Jess kamu nggak bikin lagu Batak aja gitu, terus kayak saudaraku kan Cik bikinlah dulu lagu Batak, masa kamu jadi orang Batak tak ada lagu Batakmu katanya gitu kan. Persis banget gitu. Kayak gitu kan kalau orang Batak kan kayak banget lagi. mana lah lagu Batakmu gitu kan, masa kau biasa nyanyi Ujudino Ulukon kali ini tak ada lagunya kayak gitu misalnya ya. Terus aku kayak aku nggak ada lagu Bataknya bau gitu kan, terus habis itu kayak bikin loh terus Ih, persis banget lagi, setiap aduh, setiap jadi pesta rasanya kan lebaran. bikin lah. So aku kayak terus tiba-tiba muncul lah gitu di pikiran kayak
ini lagu Batak kalau bikin wah kan. Tiba-tiba kayak kalau bikin lagu Batak disco seru kali ya gitu. Aku kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu. Terus aku bercanda, aku ngomong sama iya, ngomong sama Kak Iki CVX, dia tuh yang bikin lagu Kak Safa juga. Aku tuh jahil gitu ngomong sama dia, Kak bikin lagu Batak disco kali ya gitu kan ya. Tiba-tiba dia kayak welcome gitu. Pengen denger Hepeng deh. Iya, tiba kayak ya. tiba-tiba dia welcome gitu kayak kenapa kan dia langsung Hepeng refnya? Ya ampun. Atau bagian yang ada bahasa Inggris sama Bataknya tuh bercampur. Oh, itu satu lagu yang kayak gitu. Jadi tuh lagu Hepeng artinya apa? Uang. Jadi tuh lagunya tentang gak punya uang. Lagunya tuh tentang kayak iya, tentang karena jadi gini, kayak aku kan pengen bikin lagu Batak nih. Terus struggle aku adalah aku nggak bisa bahasa Batak gitu. Tapi akhirnya aku punya pikiran kayak gini. Banyak banget lagi anak-anak orang Batak kayak gue gitu di Jakarta kayak nggak bisa bahasa Batak, padahal orang tuanya full Batak semua. Kayak terus bahkan aku tuh kayak gereja Batak juga, kayak maksudnya aku juga bingung kenapa aku nggak bisa bahasa Batak gitu loh. Kayak banyak banget yang kayak orang Batak nggak bisa bahasa Batak, padahal keluarganya Batak banget, terus cuma bisa ngomong dangadong hepeng. Kalau orang Batak tuh biasanya gitu, cuma bisa ngomong gitu doang, dangadong hepeng. Terus aku pikir ya udah, pengen deh bikin lagu Batak, ya mulai dari situ aja. Kayak kan gue cuma bisa ngomong dangadong hepeng nih, ya udah bikin lagu tentang dangadong hepeng aja gitu. Terus maksudnya akhirnya jadi kayak kemana-mana gitu sih, kayak kepikiran ini lagu tuh kayak kayak aku tuh pengen banget, kayak aku tuh sebenarnya pengen banget penasaran kenapa ya kok lagu daerah kayak nggak ada yang kayak maksudnya kayak familiar gitu loh, kayak di kuping kita, kayak kenapa lagu daerah harus dipikir kayak tradisional, terus harus seakan-akan tuh kuno gitu. Padahal sebenarnya kan itu bahasa gitu loh. Maksudnya kenapa orang kalau bikin lagu Korea atau lagu Thailand atau lagu Filipin masuk-masuk aja kok, tema-temanya juga variatif-variatif aja. Orang mau bikin lagu hip hop Thailand juga orang mendengerin gitu. Kenapa gue nggak bisa bikin lagu Batak kayak gitu gitu? Coba nyanyi dong dikit. Gitu ya. Kok gini nyanyi ya? Iya, dikit. Kita lagi gini ya, kita nyanyi ya. Aku lagi batuk sebenarnya, tapi ya udahlah kita terima aja. Oke. Jadi lagunya begini. Dangadong hepeng baby, cari duit susah kali, ama goyang mangetahe, murung jangan santai kali gitu. Wih! Itu guys, ada bebeknya ya? Iya. Oh, jadi emang kayak Batak swagger gitu Batak ya? swagger. Terus kayak awal-awal bikin verse-nya tuh aku kesulitan banget, karena kan itu aku pengen banget itu full bahasa Batak kan. Aku tuh akhirnya aku telepon bau aku, telepon papa aku, terus aku nanya-nanya kan kayak ini artinya apa, ini artinya apa. Ya namanya orang Batak kan kadang-kadang suka galak ya, kayak masa kok gitu gue nggak tahu, kayak orang Batak kan gitu kan. Saya kayak sambil kayak iya gitu. Iya aku nggak tahu, sambil nulis gitu. Sumpah, tapi tuh kayak kalau pernah nggak sih kayak seremoni upa-upa? Pernah nggak? Pernah, pesta gitu kan. Pesta gitu, upa-upa. Terus belum lagi gini-gini nih. Sinanggar tulus. Tuh. Terus kayak bener-bener, tapi pesta pora itu bener-bener kayak kelihatan banget saya orang Batak gara-gara hafal ya. Iya kayak udah luar kepala nih. Iya kan? Aduh, tapi itu kocak banget sih. Iya kan? Kocak banget. Tapi itulah hepeng. Itulah hepeng ya. Terus jadi menarik unik sih. Banget loh. Aku seneng banget sih dalam proses bikin hepeng, karena kayak aku juga ikut belajar. Apalagi kayak di lagu hepengnya kan aku juga pakai alat musik Batak kan. Kan aku nggak ngerti gitu-gituan. Jadi kayak aku beneran waktu itu nyari musisi Batak beneran. Jadi aku kayak beneran nyari. Kan tuh kalau di pesta Batak itu kan ada yang kayak band Batak yang kayak ada tagadingnya, ada suling-sulingnya. Aku tuh beneran datengin itu ke studio. Jadi kayak dia tuh bawa alat itu masuk ke ini, terus kita kayak, terus aku kan awalnya was-was gitu kayak nyambung gak ya, ini kan lagu disco gini, udah ada bagian nge-rapnya gini-gini kan, kayak ini gimana masuknya di main tagadingnya gimana gitu kan, main gondang itu kan bunyinya beda gitu. Tiba-tiba aku bilang kayak, yaudah Kak, dia belum dengerin lagunya lagi kan, masukin aja gitu. Tiba-tiba dia kayak kerasukan gitu, ding gitu. Terus masuk kan lama lagunya, aku juga makanya pas proses lagunya tuh excited banget gitu. Tapi itu keren banget sih. This is a very great idea loh. Aku juga belajar aksara Batak waktu itu.
Karena buat promonya ya kita pakai aksara Batak kan. Aku tuh tau gak, kan orang yang bisa aksara Batak tuh susah banget kan dicari. Aku tuh sampai nyari, sampai kayak ke gereja aku nyari kayak opungnya ini. Terus bahkan yang ngasih tahu aku itu aksara Batak Hepeng itu, dia tuh nggak pakai WA. Jadi tuh dia ngirim ke aku, dia tulis di kertas. Dia nulis di kertas kayak aksara Batak karena dia udah opung, kayak dia sudah opung gitu. Terus dia nggak Namboru ya? Mungkin dia udah tua banget, pokoknya kayak opung gitu, kayak kenalan dari mama aku bantuin nyari gitu, kayak ini ada nih kenalan dari opung gitu. Terus habis itu akhirnya mama aku fotoin kayak dia nulis gitu. Itu nulisnya bener-bener itu? Ditulis pakai pulpen gitu, terus difoto, ya, dikirim. Tapi kalau di WA juga kasian sih. Iya, maksudnya kayak kita bikin dia struggle sih, maksudnya. maksudnya dia harus bikin, maksudnya dia harus bikin WA coba buat mau ngirim aksara Batak doang. Tapi menarik sih prosesnya, kayak seru banget gitu. Tapi lucu banget ya, aku pernah ya kayak ngomong sama temen aku ini, kita lagi makan nih di warung, udah ngantuk banget. Dia bilang, Mbak gila tuh pipet. Oh pipet? Sedotan. Aku ngantuk banget terus kayak, pipet. Terus dia kayak, itu loh pipet tuh. Dia bilang gitu, terus kayak, hah? Pipet? Sedotan. Terus aku kayak, bilangnya pipet. Kan kalau di Medan pipetnya kan pipe air atau pipe apa gitu, ini pipet. Iya, tapi banyak yang beda-beda gitu. Soalnya kayak, waktu itu saudaranya temen aku datang dari Medan. Terus habis itu dia ngomong kayak, tapi kau bawa kereta? Masa gue bawa kereta? Iya. Kaget dong gue. Iya. Gue bawa kereta. Maksudnya kayak, gimana nih ke teman-teman? Terus kayak, kau ada kereta? Gitu kayak, kereta? Maksudnya mobil. Iya. Maksudnya mobil. Iya. Menarik loh. Tapi itu, bener-bener itu gila sih. Seru banget. Dan kayak kenapa ya setiap orang Batak tuh kalau misalkan ketemu orang Batak langsung kayak, Batak! Iya, kenapa ya? Aku tuh suka kayak, suka pusing sendiri gitu kalau misalnya ketemu, misalnya aku bilang marganya apa, so bilang Silaban, so aku bilang mamamu marganya baru apa, so aku bilang Simanjuntak, so bilang kayak wah ini aku dari sini, aku ini juga Simanjuntak, jadi dikoneksikan kayak kita tiba-tiba sekeluarga gitu, terus aku harus bingung harus ngapain, kayak kamu mulai sekarang panggil aku iya tiba-tiba kita dekat gitu, dan kayak sama kalau ketemu orang Batak, karena kalau dibilang kayak orang Padang, itu kalau ketemu orang Padang dia kayak, sama dong, iya udah gitu aja. Tapi kalau Batak tuh hebohnya tuh kayak, iya kayak seakan-akan kita udah kayak keluar. Satu keluarga pernah ketemu di masa lalu kan. Iya, kayak, Buyut kamu pernah main catur nih sama aku, kayak seakan-akan kayak gitu bang gak sih? Kayak, pernah inget nih gitu. Iya. Tapi seru banget sih. Seru kan? Kenapa jadi ngomongin ini ya? Iya kenapa ya? Oke. Gara-gara ngomongin Hepeng. Tapi Hepeng itu keren banget buat aku, kayak buat teman-teman yang belum dengerin, please dengerin karena ini adalah salah satu cara kita untuk melestarikan budaya kita juga oleh anak muda dengan gaya yang masa kini. Jadi mohon yang swagger. Ya. Jadi kan kayak tadi aku kan juga seneng banget tuh aku ada di podcast kamu tuh ya, yang eksklusif di Indonesia Spotify ya. Jadi boleh jelasin nggak apa sih perbedaannya podcast Anda dengan podcast saya atau podcast orang lain? Perbedaannya? Mungkin karena podcast aku monolog. Itu jarang sih, lumayan jarang. Kalau sekarang mungkin udah banyak ya. Sekarang udah banyak. Tapi pas itu dari dulu kan? Iya, tapi pas aku mulai itu waktu itu lagi zamannya podcast itu berempat, bertiga, tongkrongan gitu. Jadi lagi zaman-zamannya podcast abang-abangan banget gitu. Serius, lagi zamannya. Aku nggak bohong, itu lagi trendy banget pada saat itu. Kalau nggak podcast abang-abangan tuh podcast yang kayak sedih, parah, sedih, malam-malam sedih gitu. Jadi antara dua itu atau nggak horor. Itu horor seru banget ya. Tapi horor seru banget, maksudnya aku juga pendengar mereka ini semua. Tapi aku akhirnya waktu itu pas mulai kayak, aku kan anaknya kayak agak susah gitu kan, kayak kalau misalnya cerita ke orang lain. Jadi awalnya bikin podcast, waktu itu pengen cuma buat cerita-cerita sendiri aja, tiba-tiba keterusan gitu. Jadi kayak akhirnya bikin podcast monolog gitu, ngomong sendiri. Dan awal-awalnya aku cuma berani tuh ngundang adik aku. Tamu aku tuh adik aku. Dan kakakmu yang tadi jadi kayak yang misterius itu. Jadi kayak dia tuh lagi di bawah nih di kamar. Aku suruh ke atas gitu. Terus udah langsung ngobrol gitu. Ngobrolnya juga nggak jelas, ngomongin konspirasi, ngomongin apa gitu. Iya. Tapi mungkin yang bikin beda gitu ya, karena gini sih, aku juga agak bingung sebenarnya kenapa podcast aku tuh yang dengerin tuh aku kadang-kadang kan pengen ya, aku mikir kayak yang dengerin mungkin banyak middle schoolers atau high schoolers gitu. Tapi kalau ini tuh enggak, kayak beneran anak SMP sampai orang kerja
itu tuh kayak dengerin. Jadi tuh aku kadang-kadang suka bingung sendiri gitu kayak It's a good thing though. Iya, it's a good thing. Tapi kadang-kadang suka kayak ini fit gak ya buat middle schoolers? Ini fit gak ya buat ini gitu. Tapi mungkin yang bikin beda karena itu personal banget sih stories yang ada di podcast itu. Kayak karena random. Jadi aku kayak personal stories banget. Jadi kayak bisa, aku tuh temanya beneran acak-adul banget, Nora. Kamu mau aku deskripsikan kayak aku kasih 5 nih ya. Kasih 5 yang menggambarkan kerandoman topik podcast aku. Aku tuh bisa hari ini ngomong cinta, kayak cinta banget. Besoknya aku bisa tiba-tiba ngomong investasi. Besoknya lagi, tiba-tiba aku cerita kalau di belakang rumah aku ada begal. Besoknya lagi, besoknya lagi aku cerita, aku ngejelasin seberapa ngeselinnya peliharaan aku. Besoknya lagi, aku nelpon siapa buat aku ngejalan apa. Jadi kayak random banget gitu. Dan ternyata, ya gak tahu kenapa orang dengerin. Itu randomnya parah banget loh. Randomnya parah banget, parah. Masa kayak kesel sama peliharaan terus kayak, guys kalian tahu nggak? Iya, aku tuh beneran ngeluh aja kayak, sumpah anjing gue namanya Cory. Tadi tuh kayak dia merasa, kayak aku cuma marah-marah doang. Kayak dia tuh bener-bener merasa kayak anjing paling ratu sedunia ya. Kayak aku cuma marah, gak ada temanya. So ngomongin kayak tapi gitu. Tapi kan dia anjing. Iya, ya udah aku gosipin anjing aku aja. Random banget kan? Iya. Terus ada yang dengerin tuh? Ada, aku juga bingung. Kadang itu seru banget. Malah kayak podcast aku aja tuh, jadi podcast aku tuh nggak pernah diedit. Kecuali kayak ada yang memang perlu banget diedit. Tapi kalau yang audio, kalau yang video pasti diedit. Tapi kalau yang audio itu kan karena aku sendiri. Dan aku ngerekam tuh nggak sama tim, jadi beneran aku sendiri di kamar. Karena aku kayak, awkward juga gitu kan ngomongin begal depan mereka. Ngomongin apa, ngomongin kayak kadang terus kadang-kadang ngomongin kayak aku kayak misalnya habis ditolak apa gitu, kayak aku kan cerita gitu kan kadang-kadang. Aku kan sendiri bener-bener di kamar ya. Jadi kadang-kadang tuh apa ya? Aku juga bingung ngejelasinnya. Paham. Gitu deh, kayak gitu. Kadang-kadang tuh saking gak dieditnya tuh pernah kayak aku tuh episode tuh gagal, tapi tetap aku episode. Tapi jadi lucu banget sih. Itu aku juga bingung karena waktu itu banyak banget yang nge-share episode itu gara-gara. Jadi tuh sebenarnya harusnya episode itu tuh ngomongin kayak aku lagi pandemi terus kuliah kalau nggak salah ya. Topiknya bener ya? Topiknya lagi bener. Di tengah-tengah, aku buru-buru bikin podcast. Sedangkan aku harusnya pergi sama mamaku. Mamaku lagi bawah, terus dia nungguin aku ternyata. Terus di tengah-tengah podcast, tiba-tiba mamaku teriak kayak, Jessica, udah jam berapa ini? Belum turun dong, ini belum mandi, gini-gini. Terus aku kayak, oh my god, terus aku malah jadinya episode-nya ngomongin itu kayak, aku malah sambil ngomong sama mama aku ada podcast kayak, mama tunggu dulu, aku tuh habis ngomong kayak gini terus kayak, karena ini masih episode awal, jadi tuh dulu awal-awal aku masih pakai iPad kayak di dalam, jadi kayak masih belum decent sekarang lah gitu, jadi masih bocor kayak ada ayam berkokok masuk kayak beneran kayak ondel-ondel datang kayak, kadang-kadang tuh beneran kalau rumah, aku kan kalau sekarang lagi di ondel-ondel ada bunyinya? Ada musik-musiknya. Ada musiknya? Dangdutan lewat gitu masuk dulu awal-awal tuh karena saking bocornya suara. Kadang-kadang tuh aku suka kayak nih dengerin nih gitu dangdutannya gitu. Aku kira ondel-ondel kayak cuma jalan-jalan terus kayak enggak ada musiknya, gitu. Ada musiknya. Jadi kayak bingung gitu kan. Jadi kadang-kadang saking uneditednya tuh kayak gitu. Mungkin kalau sekarang lebih saya perhatikan ya. Iya. Kalau dulu tuh beneran yang kayak kalau di tengah-tengah tuh tiba-tiba aku diem so kayak bentar ya teman-teman, aku kayak dimarahin mamaku gitu kayak atau kayak apa gitu. Seru banget. Oke. Seru banget. Jadi itu podcast. Iya, podcast. Terus kapan mau keluarin single lagi? Aku lagi working on something sih. Oh gitu. Iya. Jadi working-nya tuh in silence ya? Iya, in silence aja ya, diem-diem aja. Ya aku tuh terakhir ngeluarin single tuh kapan ya? Tahun lalu. Aku beneran kayak. Kalau Happening tuh kapan? Happening tuh tahun lalu, November. Tapi itu kan tahun itu cepet banget. Iya, cepet banget. Iya kan? Tahun itu kayak tercepet sepanjang masa. Tiba-tiba tuh kayak sekarang udah kurang dari 100 hari mau ke 2023. Enggak baik, kita tuh bentar lagi tuh udah mau masuk Oktober. Geli ya? Geli sih. Geli banget, cepet banget. Berarti kalau kita udah masuk Oktober, berarti 2 bulan lagi kita tahun baruan? Iya! Hah? Oh my god, gimana dong? Lah, gak suka. Gak suka banget. No, think about it. Ini cepet banget. Cepet banget ya? Tunggu deh. Terakhir, kayaknya kayak baru kemarin ya, kayak 2019 gitu. Kayak gak sampai 2019 juga sih. Kayak mental aku masih stuck di 2019 gitu deh kayaknya. I am mentally here. Mentally here. Tapi kayak
Tapi cepet banget sih Tapi asli. aku kira tuh kehidupan aku tuh masih di kehidupan era-era 2019, 2020-an. 2018, 19, 20. Enggak 20 diem. 2018. Iya kan? Makanya aku tuh gara-gara itu tuh kayak gara-gara pandemi ini deh. Tapi 2021 tuh kerasa Iya sih, agak lama ya. agak lama. Iya nggak sih? 2021 Nggak, soalnya aku ngerasanya aku kerasa banget cepet tuh soalnya kayak gini. Aku kan pas mulai pandemi tuh aku masih jadi mahasiswa baru ya. Masih yang kayak UI visip ye. Aku tuh dulu supporteran tau gak? Kamu tau gak sih yang kayak kalau misalnya supporterannya kayak tung gitu. Aku dulu kayak gitu. Yang kayak abang-abang. Itu dulu pride aku banget. Parah, dulu tuh aku yang kayak masih maba semangat, yang kayak supporteran kemana-mana. Terus habis itu tiba-tiba pandemi, terus aku balik-balik semester tua. Tau nggak? Kayak jadi kayak aneh banget gitu. Makanya aku ngerasa cepet banget gitu. Pas masuk-masuk, tiba-tiba tuh aku nggak kenal siapa-siapa. Kayak orang udah pada mau nyiapin skripsi, nyiapin apa, nyiapin ini. Terus tiba-tiba ada tingkat aku udah banyak banget, udah nyampe aduh kayak kok gue tua gitu, kok tiba-tiba gue angkatan paling tua di sini. Mungkin itu kali yang ngerasa kayak aku jadi cepat banget gitu 2000. Tapi itu kan maksudnya masih dalam proses kuliah. Bayangin dong, aku tuh pas kuliah, pas pandemi itu aku tuh SMP. Nggak suka. Sumpah. Kamu udah mau lulus SMA. Iya, dan maksudnya SMP tuh fase-fase di mana kayak hidup saya masih panjang, saya masih mau main-main. Sekarang tuh kayak udah mau lulus. Sekarang tuh kayak mesti pikir-pikir, tahun depan saya kuliah, setelah saya kuliah, saya tuh bisa aja kerja dan saya ingin menikah gitu kan. Kayak gitu ya, jokes. Tapi kan kita nggak tahu, tapi kita nggak tahu. Pokoknya kayak aku tuh sekarang tuh udah ngerasa kayak kalau misalkan di level, hidup aku tuh udah ada di level 3. Level 3? Level 3. Kayak aku nggak, kan level kan nggak ada batasnya ya. Iya, betul. Tapi kayak udah di fase step 3. Jadi kayak a baby, my childhood nih sebagai anak, sebagai anak-anak kecil. Terus kedua tuh kayak ya udah masa-masa ya 12 tahun, 10 gitu tahun, ya. iya 11, 9, 8. Nggak usah pengen 8 sih, 9 aja ya. Terus kayak sekarang tuh kayak 17, 18, 19. Gitu ngerti gak sih? Paham Paham kan? Tapi kayak bentar lagi tuh bentar lagi kamu lulus SMA. Kamu nggak stres apa? Aku tuh stres banget Aduh, ya. ikut sampai kesel. Iya, kayak aku tuh tiba-tiba tuh udah di fase yang kayak, tahun ini tuh fase gue di mana teman-teman gue pada leave for college ya, pada pindah ke luar negeri apa jadi iya sih, kayak setelah dipikir-pikir ya, kalau aku kan dari kuliah balik-balik masih kuliah, kamu dari SMP keluar kuliah. Kayak agak surreal gitu loh, kayak ini gue di dunia mana. Iya, coba bayangin deh, itu tuh cepet banget. Ngeri ya, ngeri gak sih? Enggak, karena ya kayak pandangan aku terhadap dunia itu berubah juga tanpa aku sadari. Paham gak sih? Paham. Tiba-tiba gede aja. Iya, tiba-tiba gede. Tiba-tiba gede. Takut gimana dong? Kayak tiba-tiba aku udah punya teman dan teman aku tuh udah nikah. Ih, itu yang aku rasain banget lagi. Baru kemarin tuh teman aku tiba-tiba kayak, Jessica, lo tanggal 2 Jakarta nggak? Kayak, hah? Jakarta kok gue di sini? Tiba-tiba dia ngirim undangan. Itu beneran tau nggak, kayak aku langsung gini. Iya. Oh my god, ini kenapa ini orang pada nikah? Iya kan? Nah, sekarang tuh aku lagi udah di fase yang kayak antara apa namanya? Kayak teman-teman pindah kuliah, terus orang-orang yang udah ada beberapa orang bercabut-cabutan, terus kayak ada beberapa undangan dari teman-teman yang umurnya sebenarnya tidak terlalu jauh dari saya, itu sudah ingin menikah. Iya, kayak mungkin kayak kalau udah umur 17-18 tuh udah mulai kelihatan kayak gila, orang-orang udah punya mulai dunia sendiri. Kalau dulu kan orang kayak dunianya kita ke sekolah bareng aja nih, kita sekelas. Tapi gila sih kayak begitu 17-an tuh kayak saya tuh udah punya kelihatan gitu. Kayak berubah gitu loh, kayak tiba-tiba di 18 Juni 2022 tipelin, begitu saya gitu tuh kayak udah kayak dunia sudah berubah gitu loh. Aku tuh pernah dikasih warning gitu sama kayak pacar abang aku, dia bilang gini kayak, kamu umurnya berapa sekarang? Waktu itu aku kayak umur kayak 19-20, kayak bilang, udah mulai dari sekarang pasti kamu kalau udah ulang tahun udah cepet banget. Dia bilang kayak gitu. Aku aja sekarang tiba-tiba udah 25, udah 26. Dia ngomong gitu tuh aku jadi takut gitu, deg-degan kayak. Tapi iya nggak? Gitu. Kayak gitu ya? Kayak gitu. Iya kan? Oktober, terus tiba-tiba enggak. Iya. Kayak aku tuh mikir ya, ini nih a very 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 popular yet unpopular
thing that I think about. Jadi aku itu kan kalau ngomongin pacaran itu it's either kita serius atau kita serius, ngerti gak? Jadi kayak nggak ada opsi ya, nggak ada opsi. Kayak oke, aku bisa menjadi orang yang go with the flow, tapi untuk pacaran, apalagi dengan aku ya, maksudnya aku kayak kerja segala macam, aku tuh nggak ada waktu buat pacaran yang main-main doang, gemes-gemesan. Betul. Padahal tuh kalau dipikir-pikir umur segini tuh harusnya gemes-gemesan. Justru gemes-gemesan. Tapi tuh aku tuh nggak bisa dengan situasi yang keterusan. Dan aku kalau misalkan gak ya, kalau di feeling aku nih kayak, iya ini orang baik apa segala macam, tapi kalau feeling aku kayak, dia kayak bukan jodoh gue deh. Itu tuh nggak mau pacaran. Jadi nggak mau start sama sekali bahkan. Iya, nggak mau start sama sekali. Ngerti gak sih? Paham. Jadi kayak nggak pengen. Berarti kamu kayak all or nothing gitu loh. Iya kan? Bener-bener kayak gini. Makanya aku tuh langsung yang kayak, semoga next aku pacaran itu langsung suami aku. Langsung orang jadi suami aku. Terus oh my god, udah serius banget. Karena I don't like playing around with relationships gitu loh. Gemes. Enggak, no, I'm being for real, serius. Paham. Tapi aku juga punya teman kayak gitu sih. Kayak dia tuh kayak beneran definisi all or nothing gitu. Kayak lo serius, kalau lo nggak serius, gue pergi gitu. Iya, jadi gitu. It's between one of them. Tapi bukannya kayak seriusin gue please, enggak ya. Kayak, itu norse ya, itu norse. Jadi kayak sebenarnya tuh ayo aja nih kita akrab, berteman apa segala macam. Tapi ya, tapi ada tapinya kayak kita nggak pacaran gitu. Kalau nggak yakin. Iya, kalau aku anaknya emang kayak dalam timeline hidup aku tuh aku kayak jarang banget mikirin relationship gitu sih. Aku bisa lihat sih. Iya kan? Kelihatan. Iya, aku tuh kayak paling kayak hahaha. Nggak kepikiran gitu. Iya, pasti dia itu tipe orang yang kayak okay, what happens today ya today, tapi let's think about tomorrow. Gitu nggak sih? Iya, bahkan kayak dulu aku tuh nggak mau itu kayak pacaran, nggak mau banget. Kayak orang kalau aku udah tahu dia mau sama aku kayak bye gitu. Aku nggak mau. Demi apa sih? Nggak, aku beneran nggak mau mikirin laki-laki sama sekali, nggak gitu. Gue nggak mau musingin loh. Karena kalau dulu pikiran aku emang dulu agak-agak ekstrim gitu sih. Iya. Dulu tuh aku pikirnya kalau gini kayak karena kalau aku pikir kalau aku pacaran sama orang itu aku harus ngurusin orang ini loh somehow. Maksudnya nggak perlu kayak gue ngurusin gimana, tapi ya nggak bisa. Maksudnya apapun yang terjadi gue harus iya kan. So aku kayak gue nggak ngurusin lo. kayak gue nggak ngurusin lo, gue ngurusin diri gue sendiri aja gitu loh. Kayak kalau sekarang sudah mulai membaik ya pikirannya. Tapi kalau dulu tuh aku beneran se-ekstrim itu. Aku kalau udah ngeliat orang mau sama aku udah kayak gitu. Aku udah sejarah jelas no gitu. Karena kayak dari dulu tuh relationship is never my kayak exact timeline gitu. Aduh, kalau aku tipe orang kayak gitu juga. Kalau udah tahu ada orang yang deketin kayak agak aduh, no, let's just be friends. Tapi kayak kadang-kadang nggak peka gitu. Jadi suka tidak sadar. Jadi saya tidak bisa membedakan. Kalau kamu nggak sadar, kalau aku suka nggak mau tahu. Iya, kayak nggak mau tahu deh. Iya, kayak la gitu, bawaannya gitu. Oh, nggak tahu gitu aku dia. Tapi kalau ngomongin hidup tuh kayak kadang-kadang tuh orang nih pasti kalau ngeliatin kita kayak apaan sih lu sosok ngomongin hidup umur baru segini, tapi kayak Oke, terus aku juga dengar mau ada project untuk game metaverse nih ya. Ada ya di situ ya? Ada. Gimana tuh? Gue kayak ada di situ ya. Ada suatu project yang very very exciting ya, karena bentuknya ya of course music, tapi so excited. Pokoknya tunggu aja. Alright, tepuk tangan dulu buat seorang Bujeng Bujebung. Sekarang kita mau main games pernah nggak pernah. Ya, jadi emang biasanya tuh di sini tuh ada satu teman kita yang tidak kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Kayak aku tahu deh. Si dis tahu dis gak sih, content creator gitu juga di TikTok. Si dis ini. Terus kemudian hari ini si dis nggak bisa hadir. Jadi, why this? Nanya gitu lagi. Kayak why this? Jadi ini mau main pernah nggak pernah, tapi siapa yang mau tanya? Alright. Pernah nggak pernah? Itu aku deh, Kak. Salah masuk toilet. Pernah. Cuma sering, semua orang juga pernah. Sering banget. Iya. Pernah. Pede lagi.
Beneran? Aku pernah membatu pas masuk, aku baru sadar ini laki-laki kan. Terus aku kayak nggak tahu mau gerak gimana. Jadi aku masuk tuh kayak harusnya kan aksi yang harus dilakukan kan kabur dong. Iya. Tapi aku lebih kayak udah keburu malu, udah bingung. Terus Terus aku kayak gitu. Gitu. Kocak. Iya, makanya terus waktu itu teman aku ada cowok dia terus kayak sakit terus pokoknya dia perlu dibantuin gitu. Aku mau bantuin teman aku kan, so aku bantuin teman aku, ayo aku bantuin gitu. Tapi harus dibersihin kan ke toilet dong, harus ke toilet. Tapi kan dia laki ya, tapi nggak ada yang bisa bantuin dia. Aku dong pertolongan pertamanya dong. Terus waktu itu aku pernah saya aku bawa dia ke toilet laki-laki. Terus habis itu dia perlu dibantuin, terus akhirnya sampai bilang, maaf mbak, ini toilet laki-laki. Terus aku udah bingung dong, kayak aku harus bantuin teman aku. Terus aku bilang kayak, iya saya ngerti. Terus dia bingung kan, kayak kenapa lu ngerti tapi lu tetap mau masuk gitu kan. Terus kayak, iya saya tahu ini toilet laki-laki. Iya mbak nggak boleh masuk. Kayak, iya saya tahu. Ya kenapa nggak bilang sama makanya? Saya mau masuk. Terus dia kayak, tapi mbak ini laki-laki, saya tahu. Kayaknya ya, terus akhirnya dia biarin aku masuk. Aku bingung kenapa dia biarin aku masuk. Apakah akhirnya dia kayak, mungkin dia laki-laki gitu kali ya, kayak nggak tahu. Kayak nggak tahu. Enggak. Tapi aku udah dibiarin masuk. Itu tuh emang temennya di bawah nggak? Aduh nggak gitu. Itu apa nggak temennya nggak kelihatan terus Nggak aja? ngerti juga. Kayak maksudnya kayak dia kayak, mungkin dia lebih mementingkan aku sebagai wanita nggak boleh masuk kan. Itu kan kakinya apa sih, berdarah apa sih? Ya begitulah. Kayak maksudnya kayak aku harus bantuin dia, tapi maksudnya tiba-tiba kayak malah jadi salah paham orang yang jagain toiletnya, mbak-mbaknya malah kiranya aku kayaknya laki-laki gitu. Itu cerita yang nggak make sense di kepala aku sendiri juga. Iya, karena situ nggak ngasih tahu alasannya, kayak saya mau bantu teman saya aja nggak disebut. Ya maksudnya kayak bingung aja mau ngomong apa. Nah orang kayak, oh itu gitu. Iya Kayak, sih. gimana nih teman-teman? Iya Hah? sih. Kayak nggak gitu deh. Oke, next. Oke, pernah nggak salah manggil orang? Pernah. Salah kan? Aku agak budak sumpah, sorry banget. Ini Gak kayak apa-apa. budak klinis gitu apa? Pernah nggak salah manggil orang? Pernah. Pernah. Banget. Sering banget. Pernah salah manggil orang nggak? Pernah yang kayak salah namanya gitu kan? Misalnya ada orangnya yang mirip siapa pas ini, salah bukan dia. Ih pernah banget. Aku sering Enggak. banget kayak gitu pas kecil. Iya kan, tapi itu pernahnya tuh yang aku tuh pernahnya itu udah tahu itu siapa, namanya siapa, yang aku panggil Salah ya? orang lain yang agak sensitif buat dia gitu loh. Oh ya. Iya, untungnya dia nggak dengar pas aku sebut nama tuh orang, dia balik badan terus kayak Dikira salty gitu kamu jangan. iya kayak Tapi kamu pernah salah gandeng orang nggak? itu mah sering. Salah Itu gandeng pede. ibu-ibu? Enggak, bapak-bapak. Hah, ngapain? Gara-gara kira bapak saya lah. Kalau aku kayak gitu tapi mama aku. So aku Aku udah tuh sampai jalan gitu. Aku tuh yang kayak, Pak, apa sih ya bapaknya tuh? Kayak gitu nggak sih kayak anak siapa nih gitu. Oh, pernah Iya, banget. tapi yang paling konyol tuh apa? Apa? Di pesawat baru pulang dari Amerika, mau ke Korea, Heeh. berarti ke Korea apa Singapura ya? Pokoknya mau transit itu kan berarti kan kayak antara 12 hours flight atau berapa. Sebahasa ini orang Korea atau orang bapak-bapak Jepang gitu. Suatu saat saya tidur, di mimpi saya itu bapak saya. Ya saya begini dong. Ya ampun. Begini nih. Oh ya ampun dia nyaman. Bangun saya nggak Dia nyaman. Aduh. Gimana Aduh, saya gitu langsung kayak. kayak, Bukan ayahku gitu ya, langsung Langsung bukan kayak, ayahku. Assalamualkum papi. Ya Langsung kayak, ampun, bener-bener. nggak dulu deh. Aku Tapi untungnya dia tidur juga. oh jadi dia nggak tahu. Iya. Mungkin dia juga mimpi juga. Kita nggak pernah tahu. Iya, mungkin dia mimpi Jadi kita juga ya. sama-sama Terus nggak aku sadar. bener-bener langsung kayak, boleh switch places gitu. Kayak mohon maaf, not Iya. today. Iya. Tapi salah manggil orang tuh ya itu tadi, nama orang yang sensitif. Aku buat pernah, kalau aku sering bangetnya tuh, aku salah paham, aku kira orang ini manggil aku. dia. Tapi kan orang Pas, karena aku sekali lagi aku budak. Dulu aku aneh banget dulu pas SMP, karena sekarang tuh udah lebih mending gitu loh. Dulu SMP, guru aku ngomong fisika, aku nengok. Fisika, Jessica. fisika, matematika, aku nengok gitu. Fisika, matematika, semuanya aku nengok. Aku juga bingung kenapa gitu. Kayak ini lebih pelajaran fisika, aku langsung deg-degan, aku kira aku dipanggil ke depan gitu. Iya. Terus kayak gitu. Ternyata maksudnya dia ngomong fisika. Tapi kalau nama Jebung pernah nggak kayak? Pernah. Tapi Karena gini, apa? Tapi nih, orang jadi di kampus aku itu ada tradisi yang kayak kalau manggil mahasiswanya tuh Bung sama Nona. Oh. Aku kan Jebung. Bung itu kan buat mahasiswa, Iya. Nona buat mahasiswi. Sebagai mahasiswa baru, saya ini nggak tahu. Saya culture shock pas hari pertama datang, tiba-tiba ada nih kakak-kakak, dosen-dosen manggil kayak, maksudnya tuh dia pengen manggil mahasiswa baru yang cowok, terus dia manggil kayak, Bung, Bung. Terus habis itu aku kayak, kok orang-orang semua tahu nama aku kayak, Iya. Bung, 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 Bung. Gue kayak, aku pernah sampai malu banget, aku datengin kakaknya, terus kayak, kakak manggil aku, terus ternyata dia
Terus dia ternyata maksudnya dia kayak, enggak. Terus kita sama-sama kayak shock gitu. Terus dia tahu nggak tapi situ Jebung? Enggak, kan itu aku mama kayak, maaf kak, kakak manggil aku kayak, karena aku kan ada name tag gitu. Terus habis itu kayak kakak manggil aku kayak, bukan. Terus nama name tag-nya Jebung? Iya, nama panggilan aku kan Jebung. Terus Berarti dia tahu kan? Akhirnya dia tahu kayak, oh ini Jebung namanya. Terus kayak iya. Sering banget kayak gitu, aku dulu punya band. Kalau, terus pokoknya sering deh kalau Bung kan juga kayak, aku pernah band sama orang Ambon, terus orang manggilnya kayak Bung gitu kan. Aku malu banget. Terus habis itu kayak orang kayak, Bung, dia manggil itu. Terus aku kayak, ya, aku udah pede gitu. Ternyata bukan manggil aku. Sering Tapi banget. lebih sering dipanggil Jeb atau Bung? Ya orang aneh-aneh gitu manggil aku. Ada yang manggil aku Jessica, ada yang manggil aku Cika, ada yang manggil aku Bung, ada yang manggil aku Jebi, ada yang manggil aku Jebung, ada yang manggil aku Buja, ada yang manggil aku Bujen. Aneh-aneh Maaf ya, gitu. ini bulu-bulu soalnya. Iya, oh kamu mudah bersin di antara Iya, debu. emang kadang-kadang tuh kalau masuk-masuk tuh nggak enak aja. Kenapa pilihan kamu debu kalau kamu bersin-bersin? Mau kita buka aja nih. Sorry. Tapi emang kalau aku dipanggil orang sih salah nengok. Nggak pernah, tau nggak sih yang kayak siapa kayak terus kayak Ternyata bukan kamu. nah, itu kayak malu banget kayak ngelesnya nggak bisa. Itu kita harus kayak ngeles gitu kayak gitu turun gitu lama-lama atau kayak gini-gini gitu. Coba misalkan Bung terus udah dada duluan. Salah gitu. Itu salah. Terus aku kadang-kadang kalau salah aku kayak aku gini-gini gitu. Kayak sosokan nggak tahu kayak pokoknya bikin gitu. Kayak gitu kan. Gak ada kayak nari robot. Iya. Gitu. Terus kayak bukan gue ya, sorry ya, bukan gue. Langsung kayak lo kan langsung freeze. Aduh langsung lo ke WC langsung pergi. Oke, next question. Pernah nggak kentut? Hah? Kentut dulu? Pernah. Kentut di lift? Aduh itu mah rasanya mah. Jembang pernah. Kamu nggak pernah? Pernah ya? Pernah. Terus gimana? Enggak, tapi gini, kalau aku sendiri di lift ya. Aku sendiri di lift. Iya mau sendiri Enggak, atau soalnya tuh tapi kamu kan ngerti gak kecil. sih kalau misalnya kalau lift yang kayak lantainya tinggi gitu, kayak kalau misalnya dia turun Menara tuh Sentraya Trinity Optima ya? Iya, paham saya. Yang kuping saya itu sampai pengang. kayak sampai kayak gitu kan. Kadang-kadang tuh sekali lagi aku asam lambung ya. Jadi anginnya tuh kayak ikut bergejolak gitu loh, Naura. Kayak kadang-kadang tuh aku jadi kayak harus gitu. Iya. Tapi aku tetap poker face karena aku tahu kalau sekarang kan ada CCTV ya. Maksudnya kayak jadi aku tetap poker face gitu kayak. Tapi tau gak sih? CCTV itu kalau misalkan lightingnya apa diubah kayak tipenya itu tuh bisa kelihatan yang gas. Hah? Gak mau! Ah, gimana dong? Hah, serius gak sih? Jadi kalau aku keluar gitu kayak gak sih? Oh no, gimana? Kamu kok baru ngasih tau aku sekarang ini sih? Serius gak sih? Beneran, itu kalau dia kayak hitam hijauin tuh, itu nanti kelihatan tuh kayak ada hijau, sumpah. Ih, gak mau, sumpah. Soalnya nggak ngebayangin aja seorang Jebung kayak kentut dalam lift terus kayak harus poker face, soalnya tuh dia sendiri gitu loh. Oke. Mencoba nahannya. Tapi padahal tuh kayak gitu. Trying my best aja. Tapi aku gak pernah. Beneran demi Allah. Aku sekali lah paling kak. Gak mungkin. Sekali. Aku jadi Enggak, bukan 11. sekali sehari. Sekali naik lift. Sekali. Tiap naik lift. Gak banget. Sentranya mana lama banget tuh ya kan? Iya. Masa itu tuh beneran kayak, tau gak sih kayak tekanannya, gravitasi beda gitu. Tapi kita kan kalau naik pesawat juga nggak kentut dulu. Jangan-jangan naik pesawat asam lambung juga. Enggak. Enggak kan? Enggak kok. Enggak. Tapi Aku bisa mengontrol diri di depan publik kok. Oh, Aku bisa menahan. oke. Next. Pernah nggak bikin fake account buat stalking orang? Aku fake account. Fake account buat stalking. Stalking. Buat stalking orang. Fake account buat stalking. Aku bikinnya kayak Aku buat all shop kalau. aku tertekan buat yang cewek-cewek doang gitu. Iya, aku isinya buat all shop gitu Temen-temen sih. cewek gitu. Tapi berarti pernah ya bikin fake account? Fake account-nya Itu pernah. bukan fake account sih. Iya, kayak second gitu. Itu buat kayak iya beli. Jangan Eh, berbaca beli. bukan. Kok beli apa? Aku. Buat kalau aku buat buka-buka all shop gitu. Iya. Cuci matska. Cuci matska. Iya. Next. Oke. Suka sama gebetan teman? Enggak. Tapi temen aku Enggak pernah ada yang sih. suka sama gebetan aku. Oh no. Itu pasti complicated gitu ya momennya. Enggak complicated sih, kayak I just leave it to kayak who he wants.
Iya. Jokes, bercanda kayak enggak soalnya tuh kayak ya udah kayak suka sama dia, terus temen aku juga suka sama dia, terus kayak ya udah kan sama-sama suka ya udah ya. Kalau aku tuh nggak pernah suka Kayak sama gebetan bodoh teman gitu aku ya. karena gini, kalau misalnya kita ngeliat teman kita nih lagi suka-sukanya nih sama satu orang, kadang-kadang kan kalau orang lagi suka-sukanya kan kadang suka kayak, lu kenapa sih gini. Iya. Jadi aku jadi ilfil gitu, lu apa begini gitu. Iya. Kayak, kenapa lu begini? Malah aku jadi kayak nggak mau. Iya, tapi ada kan orang yang kayak, "Ih, lu jangan suka sama gebetan gua dong." Ya kan? Iya sih ada. Kalau aku Kayak- sih kayak Enggak ya? gitu. Kayaknya Mm-mm. enggak sih. Soalnya kalau saya pikir-pikir Capek juga kan ngurusin gitu. ngurusin kayak jangan Iya, kayak siapa sih? Iya kayak, yo main gobak sodor. Gebetan gua nih, Iya, gebetan gua maksudnya nih. kayak ngapain juga, Mau capek. ngapain gitu ya kan? Ya kalau mau yang gitu ya udah, Iya. kelar gitu. Next. Pernah nggak mimpi sampai jatuh dari kasur? Pernah. Aku nggak pernah mimpi sampai jatuh dari kasur. Kalau pernah mimpi tapi malah ngejatohin orang dari kasur. Aku pernah. Nggak pernah. Lagi sama adik aku, terus aku kayak mimpi gitu tuh. Entah kenapa refleks apa yang aku lakuin, aku sampai sekarang juga nggak paham. Tapi abis itu aku kayak aku buat dia jatuh dari kasur gitu. Terus kasihan dia kayak punggungnya sempat sakit gitu berapa lama. Ya iyalah. Tapi aku tuh kalau mimpi, itu aku bisa ngekontrol mimpi, cerita mimpi. Iya aku juga lagi kadang-kadang. Apa semua orang bisa? Tapi ada nggak semua. Waduh muter. Bisa nggak kontrol mimpi? Bisa. Tapi kadang-kadang iya lucid dream namanya. Oh. Karena aku bisa kayak aku kontrol bisa. ini arahnya ceritanya mau kemana tuh aku bisa. Kamu tahu kan kamu lagi mimpi? Tahu. Aku tahu. Iya. Iya kayak aku tahu aku lagi mimpi, terus kayak aku mau bawa cerita ini tuh ke arah mana tuh Oh aku tapi tahu. kamu bentuknya kayak plot gitu ya berarti? Kayak maksudnya kamu yang atur plotnya. Iya. Kalau aku tuh kayak Bisa Tempat antara gitu loh. Kalau lagi mager kayak ya udah kayak kalau lagi mager gue gini aja gitu. kayak go with the flow. Keren banget kayak mimpinya. Kayak kalau lagi mager kayak go with the flow. Oh tapi di kepala kayak gue tahu di mimpi tapi gue pengen lihat nih cerita yang lu buat apa sih Iya gitu. gitu. Tapi kadang-kadang juga kayak sadar mimpi terus kayak ya udah deh lanjutin gitu. Apalagi kalau udah ada Taehyung. Ya ampun. Kalau ada Kadang Taehyung kayak di bagian pengen mimpi tuh kayak dinikmati langsung gitu. kayak Iya. Gitu. jangan bangunin aku dulu, Mon. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau kayak gitu malah bangun, malah nggak lanjut mimpinya. Iya kan. Itu bete banget. Terus pasti mencoba tidur biar lanjut gitu kan mimpinya, Iya. tapi nggak bisa. Kayak aku tuh kesel. Tapi tau gak sih ini cerita sama teman bapak aku. Bapak teman aku. Itu mimpi dia lagi naik sepeda. Terus dia tuh kalau dia ceritain tuh lebih konyol, intinya dia lagi mimpi naik sepeda, dia jatuh dari sepeda, dia panik, bangun-bangun dia begini, bener-bener di samping kasurnya dia begini. Dia beneran jongkok. Demi Allah. Tapi kayak papa aku, tuh aku pernah nge-gapein papa aku kayak dia kayak mimpi kayak tidurnya kayak beneran deep sleep gitu. Terus aku ngeliat papa aku kayak gerak-geriknya, aku sampai kayak ketawa, kayak pusing banget. Sumpah. Tau gak dia, aku gak pernah nanya dia sih, tapi prediksi aku ya, dia kayak mimpi main drum. Jadi kayak dia tuh tidur nih, dia tidur terentang. Terus aku ngeliat gerak-geriknya dia gini nih. Terus kakinya juga ikut kayak gini gitu. Terus dia kayak gitu. Apa aku sama adik aku ngeliatin dia tuh kayak, oh kenapa? Dia kenapa gitu? Dia kayak bayangin gak bangun-bangun. Tapi dia gitu. aku kayak bingung Itu juga parah banget. gitu. Tapi tau gak sih mimpi yang ambience-nya tuh kayak dari beberapa hari lalu. Kayak waktu itu aku habis konser, bukan off air gitu ya, beneran konser Naura gitu. Itu kan latihannya berbulan-bulan. Sehari setelah saya konser, saya tidur, capek banget. Bangun-bangun saya nggak ngerti gimana, ngadep tembok terus kayak bye semuanya. Aku masih kebayang. Masih kebayang banget kayak dadah. Terus terima kasih semuanya, tapi kalau ke dinding itu bangun-bangun aku kayak liat dinding, pas aku liat ini bapak sama ibu aku udah kayak Nela kenapa Nela gitu kenapa? ya. Tapi ini tidur sambil main drum tuh kayak Iya kan lucu banget kan. Tapi maksudnya papa aku sering kayak gitu. Kayak pernah dia kayak berenang juga. Enggak tapi gini dia. Posisinya dia lagi nyamping. Iya. Tiba apa dia berenang, apa dia jatuh, aku nggak tahu. Jadi tuh dia nyamping tiba-tiba dia kayak
gitu kan. Ada suaranya kayak gitu. Kayak antara dia kayak berenang, aku juga nggak mau nanya, takutnya dia malu. Iya. Terus kayak karena kayak apa dia kayak berenang, apa dia kayak jatuh kayak gini, aku nggak tahu Tapi sih. kalau misalkan orang-orang yang kayak dari tidurnya aneh tuh Niona. Bener-bener dia kayak tiba-tiba nyanyi happy birthday. Oh dia ngigo gitu. Ngigo, dia tuh kan ngigo banget. Oh no. Dia tuh bisa yang kayak terus kayak apa sih? Hah? Kayak gitu. Terus aku yang kayak aku kan tidur sama dia ya. Terus kan aku yang kayak marah dong, nggak terima. Kayak, Dikiranya dia bangun gitu, iya, kenapa ngajak ribut? Apaan sih? Terus dia kayak bangun terus kayak tidur lagi. Tapi yang paling konyol kayak tiba-tiba dia tidur terus dia kayak happy birthday. Itu lama banget. Itu udah komedi show. Aku diemin. Demi Allah aku diemin. Dia nggak berhenti. Iya, terus kayak Gini. terus kayak tiup lilinnya, dia tiup. Dia tiup. Dia tiup. Dia tiup lagi. Keren. Tapi kayak itu kocak banget kan? Tapi biasanya kayak gitu kayak ada potensi yang kayak tidur jalan gitu. Tidur jalan tapi aku nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah tidur Aku jalan. nggak pernah juga sih. Nggak pernah tahu sih maksudnya. Ya, kalau papaku katanya pas muda gitu. Bapakku pernah kan kita mengoroknya sendiri. Ya kayak oh gitu ya. Karena aku kalau tidur nggak ngorok kan. Terus bapakku tuh yang paling kayak terus dia kayak kaget sendiri. Terus aku yang kayak kasihan. Keselokan jadinya ya. Kasihan. Ih kasihan gimana dong. Kasihan. Terus itu bangunnya nggak enak tau. Kayak bangunnya Iya, bete kayak tau kayak gitu. Bangunnya bete dan kayak bangunnya tuh kayak ada rasa malu Iya gitu. kayak gitu. Gitu. Ih kasihan. Makanya kayak kadang-kadang tuh bapakku tuh kalau sengantuk apapun kalau ada orang lain dia nggak mau tidur. Ya tapi aku baru-baru ini tuh jatuh tapi kayaknya bukan karena mimpi, aku juga bingung kenapa. Kayak mungkin refleks badan aku nggak ngerti. Jadi tuh aku lagi bangun. Aku tuh maksudnya mau keluar dari tempat tidur aja. Tiba-tiba aku masih setengah bangun gitu. Tiba-tiba aku kan biasanya orang bangun itu kan kayak cuma duduk, ya berdiri gitu, udah gitu. Aku tuh tiba-tiba kayak kaki aku tuh kayak gini kayak aku lompat gitu. Aku nggak ngerti. Aku tiba-tiba kayak aku mau gitu. Itu aneh banget sih. Iya tiba-tiba aku kayak punya urge untuk melakukan acrobatic act gitu kayak. Terus aku kayak setengah bangun gitu kayak pengen, terus aku jatuh deh. Gak tau pernah gak sih tidur terus kayak kepleset? Iya, itu gak enak banget ya kayak. Itu tidur kepleset gitu tuh kan. pasti semua orang pernah gak sih? Tidur kepleset, tidur jatuh. Pernah kan tidur kepleset? Kayak gitu. Padahal tuh sebelum tidur udah bilang kayak ini kalau misalkan aku tahu aku mau kepleset, nggak boleh kepleset gitu. Tapi gagal. Gagal. Itu percobaan tergagal. Terus katanya itu orang kecapean. Iya sih, makanya aku kalau ngeliat orang kayak kalau tidur aku suka ngeliatnya kayak dia suka gini-gini gitu. Emang beda lagi ya? Emang itu bukan kepleset? Itu kan kepleset berkali-kali gitu. Itu tidur kepleset gak sih? Coba deh tidur kepleset tuh. Enggak, maksudnya kayak aku suka ngeliat kayak teman aku waktu itu lagi nginep di rumah aku di sebelahku. Tiba-tiba dia tidur kayak gini-gini gitu. Adik aku juga pernah kayak gitu. Iya Apa kan, itu katanya kayak- kecapean? Tapi kayak terus kebangun. Oh dia nggak kebangun? Antara kebangun atau enggak? Tapi tau gak yang tidur yang katanya kayak kalau tidur lagi tidur enak terus tiba-tiba kebangun nggak tahu gara-gara apa. Itu katanya tidak ada yang ngeliatin. Males banget. Terus aku kayak pernah kayak tidur kebangun jam 3. Kamu kalau mau tanding-tandingan tidur horor sama aku suka banget horor nih. mau banget horor. Aku tuh suka banget ketindihan. Alhamdulillah nggak pernah jangan sembuh. Aku dulu pernah ketindihan sehari 6 kali. Itu bener ketindihan atau Ketindihan, kecapean jadi sih? ketindihan, terus aku bangun, aku tidur ketindihan, bangun lagi. Makanya aku dulu sempet takut tidur. Karena kalau tidur malah makin capek. Tapi sekarang udah nggak tahu. Tapi rasanya apa? Rasanya capek, karena kayak tidurnya nggak tidur. Kayak bangun gitu loh. Bukannya ketindihan yang katanya kayak rep-repan nggak bisa Iya, ngomong, nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun. Nah, kalau aku nih Itu rese, nggak bisa ngomong beneran? nggak bisa. Bisa nggak kayak make me? Kayak berusaha, kayak misalnya udah nggak bisa gerak nih. Make me sekarang. Wah, nggak bisa. Sebenernya nggak bisa gerak? Nggak bisa. Tapi aku tuh denger sekeliling aku kayak mama aku lewat gitu. Tapi aku kayak, makanya pertama kali aku ngerasain itu tuh aku takut. Karena kayak, aku kayak pengen manggil mama aku tapi aku nggak bisa. Nggak bisa, ini bener nggak bisa? Nggak bisa gerak sama sekali. Kakak juga pernah ketindihan? Jadi kayak setengah bangun, setengah tidur. Jadi tuh otak kita tuh udah bangun nih, tapi badan kita tuh secara fisik, makanya katanya karena kecapean, badan kita tuh masih shutdown gitu. Tapi kalau aku, Tapi katanya gara-gara jin kalau ketindihan. nah kalau aku, iya katanya juga ada yang gitu. Tapi kalau aku tuh resenya, aku kalau lagi ketindihan tuh kayak remix sama mimpi horor gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku
misalnya aku ketindihan nih, aku udah terlalu terbiasa gitu ngeliat hantu kalau lagi tidur. Kayak udah sampai kayak, lu ngapain lagi sih ini gitu. Kayak udah saking biasanya. Tapi ketindihan? Kayak jadi aku sambil mimpi. Jadi aku misalnya ketindihan nih, aku nggak bisa gerak. Tapi aku pas lagi nggak bisa gerak ini, aku mimpi kayak latarnya persis di kamar aku, terus aku misalnya ngeliat anak kecil di situ duduk gitu. Terus aku nggak bisa gerak kan? Berarti itu ketindihan? Karena aku nggak bisa gerak. Jadi kayak remix gitu sama mimpi horor. Oh, jadi kayak kita tuh soulnya pindah ke mimpi gitu ya? Bukan soal pindah ke mimpi. Kayak aku juga bingung sih, aku mimpi sambil ketindihan. Tapi kalau dipikirin kayak gitu nggak? Ya, kayak jiwa kita tuh lagi iya, pindah kayak, ke mimpi. Iya, tapi kita bisa ngerasain beneran. Gara-gara itu tuh kayak kejadian yang lagi... Kayak lagi kita rasain sekarang. Tapi sebenarnya aku lagi ketindihan tapi remix sama mimpi gitu. Jadi kalau terus tak pernah takut kayak aduh gue takut ketindihan gue keterusan lagi sampai. Nah dulu awal-awal gitu. Amit-amit. Aku dulu mikirnya kayak gitu. Kayak oh iya. Iya dulu aku kira aku kayak kesurupan apa gimana kagak ngerti deh gue. Tapi ternyata karena kecapean aja pas aku udah kayak pola tidur udah agak bener gitu, udah mulai hilang. Dulu aku pernah ketindihan terus mimpinya ini horor banget. Ini pertama kali aku ketindihan tuh aku ketindihannya tuh mimpinya aku kayak dibanting-banting ke kamar aku gitu. Ih, serem banget. Jadi aku tuh kayak keangkat ke atas, terus habis itu kayak kebanting bawah, kayak ke bawah, Karena aku tuh paling gak bisa ngeliat scene adegan horor yang kayak gelap, terus tiba-tiba tuh, aku seneng ngeliatnya, tapi aku takut kayak tiba-tiba ada yang ngerangkak di atas gitu-gitu tuh. Oh, yang jump scare gitu. Jump scare-nya nggak ngerangkak di atas, walaupun dia pelan-pelan, tapi kayak, tau gak sih, kayak scene horor yang kayak itu tuh di situ. Oh, udah tahu di situ, tapi dia kayak nggak belum kayak beraksi. Kayak orangnya, manusianya tuh kayak belum lihat. Kayak film Hereditary, tiba di belakangnya kan ada tuh kelihatan. Terus kayak kita kan yang nonton kayak itu di situ di belakang gitu. Iya kayak bodoh sekali, nengok belakang gitu kan. Tapi kayak aku tuh pernah mimpi horornya tuh, tau gak sih yang kayak tiba-tiba pintunya kebuka sendiri, terus aku kayak masuk, pas aku masuk, aku tuh nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba aku kayak ditarik keluar sama teman-teman aku, terus aku dipanggil, terus disuruh jelasin ini videonya kenapa tiba-tiba ada CCTV video ini, yang videonya itu kerekam dari kaca. Terus aku nggak ngapain, aku kayak kain merah, terus aku nari-nari sama kain merah itu. Serem banget. Jadi kalau KKN kan gara-gara kain ini nari kan. Kalau itu bener kayak cuma pakai kain doang. Terus nari-nari yang kayak nari-nari itu bentuknya kayak aku aja nggak tahu aku bisa nari kayak gitu atau enggak. Tapi mimpinya plotnya bagus ya, seru loh. Plot mimpinya bagus itu tadi. Iya agak sedikit sih. Kayak maksudnya kayak mimpi gue simpel banget gitu, kayak dibanting-banting doang gitu, kayak nggak ada effort bikin cerita gitu. Tapi tadi bagus. Tapi aku tuh pernah mimpi yang paling effort mimpi menurut aku tuh kayak waktu itu aku lagi mau nonton konser NCT gitu kan. Tiba-tiba ada VBTS terus kayak kenalan. Terus tiba-tiba tebak-tebak apa? Ada Bouncy Castle. Kita main foam party di situ sama member. Bahagia banget gak sih itu mimpi kayak gitu? Bahagia banget. Terus kayak dia kayak nanti gue DM ya gitu. Dia ngomong kayak gitu banget. Nanti gue DM ya. Masa gitu orang Tapi BTS? kayak pakai bahasa nggak ngerti. Aku lupa dia pakai bahasa apa. Tapi dia kayak ngomong gitu terus aku kayak terus aku bangun-bangun bener ngecek DM gitu loh, kayak apa ini bener ada? Apa ini pertanda? Apa ini pertanda? Ya, tapi kan kayak tadi kirain dia beneran ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu. Lo cek DM gitu gitu. jelek banget ya sih. Iya. Terus kayak cek DM gue nggak? Iya, nggak tahu. Cek DM gue ya. Iya terus kayak iya ada banget lagi orang kayak gitu. tapi itu bahagia banget sih mimpi aku, kayak bayangin di Kamu bangun-bangun fresh dong itu. Iya kayak di Bouncy Castle bermain foam party bersama NCT member 23 itu dan VBTS. Tapi rame tiba mimpinya. ada pembantu aku kayak, "Kak, mandi Kak." "Kak, jangan masuk angin Kak," katanya gitu. Ya ampun, dia perannya penting loh tapi itu. Agak penting kalau dia nggak kayak gitu, kayak Kamu akan tenggelam di mimpi aku itu. akan tenggelam di mimpi itu, which is I want sih. Tapi talking about tindihan, amit-amit ya, semoga Amit-amit, jangan sampai. Karena itu sakit ya? Bukan sakit sih, kayak gemes aja gitu, frustasi. Terus cara bisa bangun dari itu gimana? Nanti bangun aja ya. Aku sampai udah pasrah. Dia udah pasrah gitu. Makanya kadang-kadang aku udah biarin aja, karena justru bakal lebih capek kalau kita lawan gitu. Biarin aja. Sempet nggak sih kayak, ini gue nggak mati kan gitu? Iya, aku tuh awal-awal ngerasa kayak, nih gue nih kenapa gitu. Yang paling frustasinya adalah pas awal-awal, aku tuh ngerasain kayak itu udah pagi, kayak tuh aku udah ngerasain mamahku tuh nih lewat-lewat masuk kamar aku. Tapi aku mau teriak tuh nggak bisa manggil mama aku. Makanya aku pikir kayak, gue udah mati kali ya, masa gue nggak bisa manggil mama gue gitu. Kayak mamaku tuh lewat-lewat aku kayak denger suaranya dia kayak masak gitu, terus itu kayak lewat-lewat kamar aku, tapi aku nggak bisa teriak kayak gitu nggak bisa. Di kepala aja berisik. Terus kayak, kalau misalkan dia bangun-bangunin kita gini, kita nggak bisa gerak juga dong? itu belum pernah sih, aku nggak pernah ngerasain kayak gitu.
nggak kelihatan juga dia kan pas kamu ngeliat orang lagi ketindihan tuh dia tidur aja, nggak ada yang kayak gitu, nggak, dia lagi tidur aja. Capek ya? Capek. Jangan deh, not recommended. Gak ada juga yang mau coba sih, amit-amit. Tapi yang serem tuh cerita Lisa Blackpink yang kalau nggak salah dia ketindihan, pas dia lagi ketindihan dia suara nenek-nenek ngebisikin dia di kupingin dia. Nenek-nenek coba. Tapi lagi ketindihan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, takut banget. Seru banget sih. Itu serem itu. Kenapa? Aku soalnya dulu aku salah paham, aku kayak nggak bisa karena itu tuh aku kayak digentayangin gitu kan. Itu tuh yang gimana sih? Itu setan yang tadi. Iya, yang aku digentayangin. Yang aku bilang adik aku sampai harus datang. Iya. Karena aku nggak bisa tidur sendiri. Jadi tuh aku di kamar, so aku digentayangin gitu. Jadi tiba-tiba tuh pas aku lagi nonton, ini tuh salah satu alasan aku nggak bisa ngelanjutin Breaking Bad ya, karena waktu itu aku lagi nonton Breaking Bad. So aku lagi nonton Breaking Bad, tiba-tiba Breaking Bad apa? series. Jadi akhirnya waktu itu tiba-tiba ada suara palu. Jadi tuh kamar mandi aku tuh baru dibongkar. Ini tuh kamar mandi udah dari mama aku bayi, kayak udah di situ. Kamar mandinya dibongkar, dibikinnya baru karena aku pindah ke situ. Terus habis itu tiba-tiba besoknya pas kamar mandinya selesai, tiba-tiba kayak dinding dari situ tuh ada kayak ngetok palu gitu. Terus ada kayak ngetok palu gitu, kayak tau gak sih kayak orang mau menerobos, kayak mau ngancurin dindingnya. Terus habis itu aku dengar suara bapak-bapak batuk, kayak tau gak sih kayak jadinya realistik. Jadi aku tuh takutnya justru bukan karena aku takut itu setan, karena aku kira itu orang beneran ada mau masuk ke rumah aku. Itu yang bikin aku kayak batuk. Iya, dia tuh kayak tau gak sih, jadi tuh kayak kedengerannya tuh jadi kayak dia tuh mukul-mukul dinding, terus habis itu debunya kena dia, terus dia batuk. Ih, serem Jadi banget. kayak gitu, terus dia kayak ngomong gitu, kayak jelas banget gitu, deket banget. Ngomong Kayak apa? aku nggak inget sih, kayak aku terus habis itu kayak dia kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu, kayak ada bapak-bapak gitu deh. Terus habis itu aku tuh kayak deg-degannya banget karena aku kira itu orang beneran, ada maling masuk kamar aku. Dan itu tuh posisinya tuh aku kayak aku sendirian kan di kamar sendiri. Terus aku cuma tinggal sama nenek aku sama opung aku kan. Di sebelah ada sih saudara aku. Akhirnya tuh aku beneran kayak, terus yang paling horor adalah aku tuh ngeliat dinding aku tuh kayak retak gitu, kayak maju gitu. Jadi aku takutnya tuh karena aku kira itu orang beneran. Aku kira tuh ada orang beneran lagi mau masuk ke kamar aku. Jadi aku langsung lari ke kamar sebelah, diam-diam masuk ke kamarnya saudara aku. Terus habis itu dia awalnya, aku kan udah getar gitu kan, karena aku kira ada maling di kamar aku sekarang juga. Terus habis itu awalnya dia mencoba yang kayak, kakak nafas dulu kak. Aku udah nafas kan. Tiba-tiba dia dengar suara ada kayak orang gerasak-gerusuk di kamar aku, kayak duduk gitu. Terus habis itu kayak, itu ya kak suaranya. Terus aku kayak, iya, terus dia ikutan takut, dia ikut-ikutnya. Iya. Itu berdua. Terus opung? Nah, Opung ikut? Enggak, opung aku kan di kamarnya sendiri. Jadi tuh opung aku tuh kayak dia kayak kamar dia kayak entah kenapa kayak secure sendiri gitu. Jadi kamar dia tuh kayak di depan pintu ada gembok, ada kayak pagar gitu, kayak agak overprotected sih. Jadi kita juga kayak daripada kita buka itu gemboknya, mending dia di situ aja gitu kayak. Jadi kita udah diem gitu. Aku sampai kayak kan di komputernya dia tuh ada CCTV. Jadi aku sambil ngeliat gak ada orang, terus aku pikir kayak malingnya kayak kenapa tetap di kamar aku. Jadi tuh sampai malam jadi itu ada tuh bunyi-bunyi tapi kayak iya, jadi sampai malam itu tuh kita pikir beneran ada maling di sebelah kamar aku. Terus sadarnya kayak oh ini enggak nih. Pas besok paginya kita ke kamar aku, terus retak-retaknya tuh udah nggak ada. Jadi kayak yang aku lihat tuh ada yang kayak orang matok-matok, habis itu kayak dinding aku gerak terus kayak gitu. Nggak ada, kayak beneran sedatar-datarnya nggak pernah ada apa-apa gitu. Jadi aku pikir kayak oh ini hantu gitu, udah deh. Sebelum kita overin nih ya, ini kan seru banget dan aku rasa ini kayak salah satu podcast yang ada isinya kalau mereka cari. Kalau mereka coba seek, try to find it. Akan. Oke, jadi before terakhir nih, ada satu quotes yang kayaknya jabung energy gitu nggak? Quotes ganggu banget. Apa ya quotesnya ya? Wah, ruah nih. Enggak. Itu bukan quotesnya, maksudnya kayak ruah nih, nyari quotesnya maksudnya ruah. Kira-kira kayak quotes dari aku, wah ruah nih. Iya. Apa ya quotesnya? Aku nggak punya quotes gitu lagi. Gimana dong? Kita bantuin. Oh, ini. Kita nungguin. Gimana
Quotes-nya. Oh, quotes yang aku taruh di ini nggak? Mau nggak di catatan BEM aku dulu? Boleh. Boleh ya? Silahkan. Karena ini template aku gitu, kalau ditanya quotes pasti jawab ini. Mau ngomong bener nih. Iya, Mau ngomong tapi bener kayak nih. jadi kayak males gitu. Iya. Karena udah Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Quotes favorit aku itu, treat people the way you wanna be treated. Oh gitu. Iya. Jadi kayak kalau lo gitu. Jadi, jadi, oke Gitu. ya. Itu intinya di situ. Tapi itu sebenarnya. bener sih, aku Iya setuju kan? sih. Jadi sebenarnya terima kasih banyak udah nonton podcast ini. Inti satu podcast ini sebenarnya cuma di bagian tadi doang. Bagian itu doang? Iya. Kita nggak punya Keep the whole thing. Iya, Bagian ini. kesini langsung. Ini aja. Karena Ini sebenarnya dia. kan podcast ini tuh pengen ngomongin itu. Iya. Tapi itu banyak. aja. Jadi Iya. kayak udah kamu skip aja langsung, Iya. oke? Pokoknya terima kasih banyak Kak Jebung udah datang hari ini ke rumahku, terus Terima udah mau kasih. di interview juga. Seneng banget akhirnya kita ketemu ngobrol. Iya, akhirnya kita ngobrol. Kita ngobrol. Terus pokoknya semoga sukses selalu. Amin. Semoga proyek terbarunya juga berjalan Amin. lancar, keinginan semua terjadi, semua tercapai, dan semoga Opung sehat dengan gembokan-gembokan pintu tersebut. Amin. Keluarga besar kamu, Iya. keluarga papa kamu dan saudara-saudaranya yang 12 orang itu sehat Iya, semua. amin. Ponakanmu, kamu dan kakak kamu, Iya, dan adik kamu the best. Banyak ya Kayak keluarga sandwich gue. ya. ternyata. Iya, kita ucapin aja yang banyak soalnya kayak tadi sebenarnya intinya tuh nggak ada omongannya. Gak ada, emang gak ada. Ngomong sama Semoga- aku tuh gak ada juntrungannya emang. Jadi semoga all the best. All the best. Amin. Itu dia intinya ya. All the best. Inti pokoknya Jadi semoga all the best. caption hari ini adalah podcast with Jebung episode berapa? All the, The best. Semoga Iya. all the best ya. Semoga all the best. Iya. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Bye bye. Maaf kalau ada salah kata-kata atau apa, maklumin aja. Bercanda. Dadah.